Halo, selamat pagi saudara. Kembali Kompas Kalsel sepekan menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya, Tasya Euni. Inilah Kompas Kalsel sepekan, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali Kompas Kalsel sepekan, saudara, sebuah kapal feri tenggelam di perairan Ujo Halang, Kutai Barat, Kalimantan Timur. 7 penumpang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 1 orang masih dalam pencarian. Sebuah kapal feri diduga alami kelebihan muatan tenggelam pada Senin malam 10 November di perairan Ujo Halang, Kutai Barat. Kapal tersebut mengangkut 28 orang penumpang, 20 orang selamat dan 8 lainnya dinyatakan hilang. Hingga Rabu 12 November kemarin, tim SAR gabungan berhasil menemukan 7 orang penumpang yang hilang dalam kondisi meninggal dunia. Seluruh korban yang ditemukan kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar untuk selanjutnya diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga. Adapun hasil pencarian hari ini dari 8 orang korban yang sedang dalam pencarian, 7 diantaranya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Adapun seluruh korban yang ditemukan dievakuasi ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar, Barongpempok, Kutai Barat. Sementara 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR kini masih mencari 1 orang penumpang yang belum ditemukan. Dan pencarian dilakukan dengan menyisir sungai hingga 15 km dari lokasi kejadian. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Setelah dicari selama 4 hari, jasad Khairul Anam, remaja 16 tahun yang hilang di pantai Kemala, akhirnya ditemukan sejauh 10 km dari titik hilangnya korban. Setelah pencarian selama 4 hari, Khairul Anam, remaja 16 tahun yang hilang pada Senin lalu di pantai Kemala, akhirnya ditemukan. Jasad korban ditemukan oleh kapal KRI Selar yang tengah laksanakan patroli keamanan laut di sekitar perairan Tanjung Manggar yang berjarak sekitar 10 km dari titik hilangnya korban. Jasad ditemukan sekitar pukul 8.45 WITA dan proses evakuasi korban memakan waktu hampir 3 jam. Temuan pagi tadi atau siang tadi atau gimana? Yang tadi pagi sekitar jam 8.45 dalam melaksanakan patroli, kemudian ada informasi ada mayat yang di laut, langsung kita evakuasi. Kebetulan KRI Selar tersebut melaksanakan operasi Kamla di bawah gugus keamanan laut Armada 2, melaksanakan patroli rutin sekitar laut Sulawesi ini. Ya, alhamdulillah sudah bisa dievakuasi. Pencarian korban terkendala cuaca karena badai yang terjadi. Kesulitan apa saja yang dihadapi tadi? Untuk kesulitan mungkin kemarin itu kendala di badai dan tadi malam itu ada badai. Memang cukup lama badainya kita rasakan juga bersama. Terus memang estimasi korban memang pencarian memang jauh, kurang lebih radius 5 nautical mile persegi. Alhamdulillah bisa ditemukan. Dapat telepon tadi dari VTS Senipa bahwa ada kapal Dani 80 laporan bahwa menemukan korban. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebuah kapal wisata yang membawa rombongan peziarah asal Banjarbaru oleng di Sungai Barito. Akibatnya belasan penumpang tercebur ke sungai dan beberapa di antaranya harus dievakuasi ke Rumah Sakit Ansari Saleh. Tercebur dari kapal wisata yang ditumpangi membuat sejumlah penumpang harus digotong menuju ambulans dan dibawa ke Rumah Sakit Ansari Saleh, Banjarmasin. Peristiwa ini bermula saat rombongan peziarah baru saja meninggalkan makam Sultan Suryansyah dan hendak melanjutkan perjalanan ke Pulau Kembang. Saat berpapasan dengan kapal penarik tongkang batu bara, kapal wisata yang mengangkut 34 penumpang oleng akibat gelombang besar. 14 dari 16 penumpang tercebur ke sungai karena tidak sempat berpegangan.
Iya pas kayak ini aku pegangan ini kayunya itu. Pak Ustadznya masih di sini nggak tahu. Aku nggak lihat Pak Ustadz sudah Pak Ustadz sudah jalan ke sana menolongi yang bukuannya tadi. Pegangan kuat kayu. 4 kapal kecil yang melintas segera membantu menyelamatkan seluruh penumpang. Simpangan lah, kesimpangan sama yang kapal menarik tongkang itu arahnya ke sana kapalnya itu kita arah ke sini. Goyangnya itu parah lah goyangnya itu ke kanan ke kiri, habis itu Tuhannya itu nyemplungnya ke kanan semua. Ya. Meski tidak ada korban jiwa, kejadian kapal oleng di Sungai Barito jadi peringatan serius bagi masyarakat dan wisatawan. Sebab pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan Banjarmasin melarang penumpang berada di atap kapal wisata dengan alasan prosedur keselamatan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Diduga terlibat perkelahian sebelum meninggal dunia, seorang ibu melapor ke polisi atas kematian anaknya yang tak wajar. Usai menerima laporan, polisi akan membongkar makam untuk diautopsi. Sang ibu Sartia menceritakan anaknya yang berusia 14 tahun itu sempat merasakan sakit kepala sebelum akhirnya meninggal dunia pada Selasa 28 Oktober. Keluarga juga menemukan luka lebam di tubuh jenazah saat dimandikan. 3 hari setelah kematian, Sartia mendapat laporan dari sepupu korban yang sempat melihat korban terlibat perkelahian sehari sebelum meninggal dunia. Sang ibu pun melapor ke Polresta Samarinda, Jumat 3 November. Saya mengetahuinya waktu di saat ini. Kalau anak saya itu habis dipukul kan, saya bilang kayak gini, kenapa dipukul? Katanya kirain cuma bercanda sih. Ternyata anak ini tidak ada yang pisahkan gitu. Nggak ada yang pisahkan. Kiranya ada bercanda. Iya, kira bercanda. Sudah dilaporkan untuk kasusnya sendiri tanggal 3 November. Tanggal 3 November. Rencananya kepolisian akan melakukan ekshumasi atau membongkar makam korban untuk diautopsi. Untuk menindaklanjuti lebih lanjut mengetahui kematian korban itu apakah hasil perbuatan dari terlapor ataukah ada unsur yang lain adalah dengan cara ekshumasi, dan selanjutnya kami akan melakukan otopsi dan bekerja sama dengan pihak rumah sakit umum. Sementara itu, pihak kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Samarinda telah memanggil sejumlah saksi. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Polsek Banjarmasin Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang bidan. Selengkapnya di Kompas Kalsel sepekan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Kalsel sepekan, Saudara. Polsek Banjarmasin Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang bidan berinisial RH. Dalam rekonstruksi tersebut, terungkap pelaku menusuk korban secara brutal hingga tewas karena permintaan pinjaman uangnya ditolak. Rekonstruksi kasus pembunuhan bidan RH di Jalan Kelayan A digelar di Polsek Banjarmasin Selatan. Sebanyak 33 adegan diperagakan langsung oleh pelaku berinisial AJ. Dalam rekonstruksi terlihat pelaku menusuk korban secara berulang di bagian pinggang hingga ulu hati dengan menggunakan pisau saat mendatangi rumah korban. Penusukan ini dipicu karena pelaku tak diberi pinjaman uang untuk membayar sejumlah tagihan listrik, rumah, dan koperasi. Pelaku melakukan tindakan itu karena ada beberapa tagihan, termasuk tagihan listrik, rumah, dan koperasi. Nah, karena dari situ mamanya minta uang, pelaku nggak ada uang, akhirnya mau minjam duit bukan ke korban, ke bibinya, awalnya ke acilnya sekalinya tidur, lalu ke korban nggak mau minjami.
akhirnya terjadi kejadian itu. Tak hanya bidan RH, anak korban berinisial RM juga menjadi sasaran kebrutalan pelaku. RM selamat, namun mengalami luka tusuk di dada hingga rahang. Tinggal seorang diri karena ibunya dibunuh. RM meminta polisi menghukum pelaku seberat-beratnya. Dihukum secara adil-adilnya, seberat-beratnya, karena sudah menghilangkan nyawa Mama Ulun. Ulun betul aja lagi Mama di rumah. Rekonstruksi juga disaksikan Jaksa Penuntut Umum JPU untuk menyesuaikan fakta hukum dan kronologi kejadian. JPU bilang saat ini pelaku dijerat pasal 340, 338, dan 351 ayat 3 KUHP dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pasal berencana. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kampung narkoba di Samarinda, Kalimantan Timur terjaring razia. 43 orang diamankan di lokasi saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba. Razia kampung narkoba dilakukan di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda, Kamis malam 6 November. Petugas gabungan BNNP Kalimantan Timur menangkap ke-43 orang saat tengah bertransaksi di lorong-lorong tempat sepi. 42 orang positif sebagai pengguna narkoba selanjutnya akan direhabilitasi untuk mengurangi kecanduan narkoba. Hasil razia gabungan BNN Kaltim, BNN Samarinda, Ditras Narkoba Polda Kaltim, Satras Narkoba Polresta Samarinda pada hari Kamis 6 November 2025 diamankan 42 orang positif narkoba. Dari 43 yang kita tes, 42 positif. Sebelumnya tim BNNP Kalimantan Timur di kawasan ini mengungkap 3 kg sabu. Setelah dilakukan operasi pengembangan, Polresta Samarinda juga kembali mengamankan 7 kg sabu. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, BNN Kota Balikpapan dibantu TNI dan Polri lakukan operasi pemulihan kawasan rawan narkotika. Dari 15 orang diminta tes urin, 12 orang dinyatakan positif pengguna aktif narkotika. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Balikpapan dibantu TNI Polri lakukan operasi pemulihan kawasan rawan narkotika. BNN Kota Balikpapan lakukan tes urin kepada 15 orang di kawasan Gunung Bugis. Ditemukan 12 orang dinyatakan positif pengguna aktif narkotika. Selanjutnya para pengguna aktif ini akan dilakukan asesmen atau rehabilitasi. Utama dari arahan pimpinan itu tujuannya adalah ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa pemerintah di sini tetap hadir dalam memerangi narkotika. Kita akan bawa ke kantor untuk melaksanakan tindakan lebih lanjut. Kalau dia terkait pengguna, kita akan adakan asesmen untuk kita laksanakan rehabilitasi. BNN bersama TNI dan Polri akan terus melakukan penyisiran kawasan narkotika di Kota Balikpapan. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Polisi tangkap 2 tersangka pencurian kabel tower. Keduanya merupakan residivis. Polisi amankan 2 tersangka pencurian kabel tower, yakni TCI dan AHI. Kedua tersangka merupakan residivis atas kasus yang sama dan baru keluar dari penjara. Keduanya melaksanakan aksinya di siang hari. Modus operandi kedua tersangka dengan cara berpura-pura melakukan perbaikan, menghindari kecurigaan warga. Polisi amankan tali dan katrol untuk mengangkut barang hasil curian. Atas perbuatannya, korban rugi 8 juta rupiah. Kasus pertamanya apa dan sama juga? Sama. Curi tower juga? Pencurian juga. Pencurian kabel ini juga? Ya. Kerugian korban berapa, Pak? 8.500.000 rupiah. Keduanya dikenakan pasal pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Ke sekolah, pelajar terobos lumpur dan genangan air, selengkapnya di Kompas Kalsel sepekan.
Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel sepekan, saudara. Siswa Sekolah Dasar Negeri 10 Basiri Banjarmasin harus menembus lumpur dan genangan air untuk sampai ke sekolah. Kondisi jalan yang jauh dari kata layak ini harus mereka lalui setiap hari. Menempuh jarak hampir 1 km menuju SD Negeri Basiri 10 Banjarmasin. Sejumlah peserta didik ini hanya bisa berjalan kaki melewati jalan tanah yang berlumpur dan tergenang air. Jalur darat yang dibangun tahun 2023 ini nyatanya masih jauh dari harapan karena genangan air dan lumpur membuat kesulitan peserta didik menuju sekolah. Peserta didik ini bahkan lebih memilih berjalan tanpa sepatu dengan mengenakan sandal agar tidak licin. Sayangnya lumpur tetap menempel pada pakaian hingga membuat seragam sekolah mereka selalu kotor, bahkan sebelum jam pelajaran dimulai. Ulun minta tolong jalannya diperbaiki supaya ulun kada menapas baju sehari-hari. Ulun hendak minta baiki jalannya supaya nyaman berjalan. Supaya ulun kada menapas lagi baju hari-hari. Ulun lapar menapas baju sehari-hari. Keluhan serupa juga datang dari warga sekitar yang setiap hari menyaksikan anak-anak melintasi jalan becek menuju sekolah. Mereka mengaku tak tega melihat dan berharap adanya perbaikan dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk kenyamanan peserta dalam beraktivitas belajar mengajar. Nah, jalan ini jalan menuju SMP atau SDN 10. Ini jalannya parah, terendam banjir. Bisakah wanitanya pemerintah untuk perbaiki jalan-jalan ini? Ini biasanya kalau anak-anak sekolah gimana nih, Pak? Wah, basah tuh Bang kalau paginya. Guru kasihan basah. Sering tergenang akibat hujan dan air pasang diakui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Pembina SD Ibnul Qayyim berjanji akan mengusulkan untuk ditinjau Dinas PUPR Kota Banjarmasin dengan harapan dapat dilakukan perbaikan jalan. Mungkin itu nanti kita usulkan ke PUPR untuk memperbaikilah paling tidak meninjau dan melihat ke lokasi jalan di Basiri 10 itu aksesnya untuk akses jalan anak-anak. Karena alternatif kedua kan mereka menggunakan sampan atau jukungan ke sekolah. Nah, itu ada dua alternatif itu sebenarnya. Sebelumnya akses menuju SD Negeri Basiri 10 hanya bisa dilalui melalui jalur sungai dengan menggunakan perahu. Kini warga dan peserta didik berharap perbaikan menyeluruh segera dilakukan agar setiap langkah menuju sekolah tidak lagi terhalang lumpur dan genangan air. Arpawi, Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekolah rakyat di Samarinda milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan perhatian khusus. Sekolah masih banyak kekurangan fasilitas. Di sekolah rakyat terintegrasi 58 milik pemerintah Kalimantan Timur ini, meski bangunan baru, namun masih banyak terdapat kekurangan fasilitas. Seperti belum adanya ruang bermain dan tempat olahraga bagi para siswa. Selain itu, perpustakaan, UKS, dan musola di sekolah rakyat ini juga belum ada. Mirisnya, siswa juga belum memiliki alat tulis, bahkan belum menggunakan seragam sekolah. Bahkan untuk mencetak berkas, sekolah masih pinjam printer dari sekolah lain. Jadi selama ini sudah 1,5 bulan ini kami berjalan dengan fasilitas yang seadanya, dengan memanfaatkan ada barang yang kami pinjam, seperti printer itu dan juga proyektor pinjam sementara, dan semoga tidak secepatnya ditagih gitu ya, karena kami pernah meminjam dari sekolah lain itu baru 2 hari disuruh kembalikan gitu. Air PDAM sekolah juga sering tak mengalir. Mengantisipasinya, sekolah menampung air, namun jumlah terbatas akibat kurangnya tandon penampungan. Pihak sekolah berharap pemerintah segera memberi perhatian. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.
Untuk meningkatkan kualitas dan keamanan program makan bergizi gratis MBG, pemerintah Kota Banjarmasin menggelar pelatihan bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi. Melalui pelatihan ini, pemerintah berupaya memastikan setiap petugas SPPG memiliki sertifikat layak higien sanitasi. Melalui pelatihan ini, para petugas SPPG diberikan pemahaman tentang pentingnya setiap distributor makanan memiliki sertifikat layak higien sanitasi SLHS. Hingga saat ini, SPPG di Kota Banjarmasin masih di tahap proses SLHS, seperti diakui Koordinator SPPG Belitung Selatan. Jadi untuk SLA kita sedang proses melakukan untuk persyaratan itu karena wajib Mbak ya. Termasuk halal. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Muhammad Ramadan, bilang pihaknya terus mengevaluasi dan monitoring SPPG yang mengajukan program MBG. Dan kalau sudah sesuai dengan standar yang berlaku dari kami tim kesehatan, akan kami berikan rekomendasi untuk dikeluarkan SLHS. Ia menambahkan program MBG tak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tak hanya itu, peserta juga diberikan pelatihan tentang bahan tambahan pangan agar memenuhi standar keamanan. Pelatihan ini menargetkan 1.000 SPPG di Kota Banjarmasin untuk mendapatkan pembekalan dan sertifikat resmi. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Banjarmasin bersama Perumda Pasar menggelar pasar murah di Kelurahan Telawang sebagai upaya menekan inflasi dan membantu warga menghadapi kenaikan harga bahan pokok. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Perumda Pasar Baiman gelar pasar murah di Kelurahan Telawang pada Selasa pagi. 500 paket yang berisi 2 liter minyak goreng dan 2 kg gula pasir dijual dengan harga subsidi Rp53.000. Tidak hanya itu, untuk menekan kenaikan harga ayam potong, juga menyediakan ayam potong dengan harga Rp34.000 per ekor. Pasar murah ini akan terus berlanjut di sejumlah titik kelurahan maupun kecamatan di Kota Banjarmasin. Titik ketiga dari 6 yang akan kita selenggarakan untuk yang minyak goreng dan gula, tapi ada 11 titik lagi yang akan dilaksanakan dengan menjual 7 komoditas. Itu nanti ada beras, minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, ayam, dan telur. Warga terlihat antusias memadati pasar murah. Seorang warga bilang, pasar murah ini sangat membantu di tengah naiknya harga bahan pokok. Alhamdulillah sangat membantu sekali untuk warga-warganya. Soalnya kan sekarang sembako pada naik kan ya, sayur segala naik juga. Warga berharap ke depannya pasar murah dapat menyediakan lebih banyak lagi jenis bahan pokok. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya, saudara, diantaranya sampah berhamburan terbawa banjirop. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan, saudara. Banjir rob di Kota Banjarmasin tak hanya merendam jalan dan pemukiman. Akibat rob, sampah dari tempat pembuangan sampah berhamburan dan terbawa arus ke jalan dan halaman rumah warga di kawasan Jalan Jafri Jamjam. Tumpukan sampah di TPS Jalan Jafri Zamzam Banjarmasin terlihat berhamburan ke bahu jalan pada Kamis pukul 4 dini hari. Saat air pasang meninggi, sampah tersebut mengapung dan terbawa arus saat kendaraan melintas hingga menyebar ke jalan dan halaman depan rumah warga. Warga menyayangkan kondisi tersebut.
Sebagian menyebut sampah berserakan akibat pemulung yang membongkar karung sampah untuk memilah barang bekas. Namun ada pula kebiasaan sebagian warga yang sengaja membuang sampah dengan cara menghambur di sekitar TPS. Orang yang membuang sembarangan, lawan membuangnya itu kan nggak tentu yang truknya itu ada tentu. Nah, kalau yang bisa kan diatur gitu, pembuangannya biar nggak tahambur gitu, bau itu aja. Apalagi kalau banjirop inilah mungkin ya, lah. apalagi banjir ini, wah sampahnya tahambur ke jalan. Petugas sampah mengaku kesulitan mengangkut sampah di tengah kondisi air yang tinggi, mencapai 10 hingga 15 cm. Dan sampah sudah tersebar di depan rumah warga. Ya ada sedikit lah sulit-sulitnya. Apa yang sulit nih Paman? Yang nyatanya naik jalan-jalan ini yang banyu dalam ini. Proses ngangkat sampahnya lah. Iya, Jadi yang pertama naik jembatan susah, tinggi. Warga berharap ada penanganan dan pengawasan rutin di sekitar TPS Jalan Jafri Zamzam agar sampah tidak lagi berhamburan setiap kali banjirop melanda. Arpawi, Syaida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, banjirop di Jalan Jafri Zamzam Banjarmasin sempat menyebabkan sampah berserakan di sekitar TPS dan sudah dibersihkan petugas. Namun di permukiman warga sekitar, sampah masih menumpuk di gang-gang dan selokan. Kondisi banjirop yang menyebabkan tumpukan sampah berserakan di sekitar TPS Jalan Jafri Zamzam Banjarmasin telah terlihat bersih pada Kamis siang. Menurut kesaksian warga, sekitar pukul 7 pagi, petugas telah membersihkan sampah yang tersebar di sekitar TPS. Dia sekitar jam 7 lah. Tadi kita turun, pagi yang mobil bukantan itu yang bersih, sampah bersih seperti itu. Mungkin ada sisa tuh, mungkin kebakaran semalam mungkin, yang ada diangkut dibakarnya tuh mungkin. Namun tak jauh dari lokasi TPS, di sekitar area permukiman warga, tumpukan sampah yang terbawa arus masih terlihat berserakan dan menumpuk di gang sempit dan selokan. Baru aja sampahnya tuh. Udah berapa hari, Bu? Yang baru minggu-minggu ini aja. Paling 3 harian kok. Warga setempat berharap sampah yang masih berserakan juga dibersihkan oleh tim petugas sampah. Warga juga diimbau agar membuang sampah di waktu yang telah ditentukan dan menjaga kebersihan sekitar. Syaida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berita selanjutnya, saudara, akibat dampak lubang tambang yang hanya berjarak 10 meter dari pemukiman. Akibatnya, warga di Kutai Kartanegara memilih pindah lantaran khawatir kondisi rumah yang retak. Rumah warga di Desa Argosari, Samboja Barat, Kutai Kartanegara, rusak diduga akibat lubang tambang yang hanya berjarak 10 meter. Rumah retak dan rusak di sejumlah titik. Warga khawatir dan memilih mengungsi demi keselamatan diri. Kirun dan istrinya hanya bisa pasrah melihat lubang besar perusahaan tambang menganga mengelilingi rumah dengan kedalaman 80 meter. Permasalahan ini sudah diadukan ke pihak kelurahan, namun hasilnya nihil. Pihak perusahaan katanya tak pernah memberi kejelasan. Jarak tambang dengan rumah Ibu seberapa jauh sih? Sekitar 10-15 meter aja, Mas. Terus hari ini masih ninggalin rumah? Nih, yang sudah dekat. saya nggak sudah tinggalin, saya disewakan rumah. Mulai kapan, Bu? Mulai dari bulan 2 saya pindahnya. Kenapa pindah, Bu? Ya karena sebelah kanan kiri belakang sudah tambang. Saya takut anak saya kan punya anak kecil. Warga berharap agar kerusakan rumah diganti rugi pihak perusahaan yang kini meninggalkan lubang besar ini. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Seorang petani di Kutai Kartanegara keluhkan lahan pertanian mereka mati hingga gagal panen. Petani menduga kebun pisang mati lantaran tergenang air yang diakibatkan pengaturan aliran air tambang.
Lahan pertanian pisang milik petani di Desa Amburawang Barat ini mati lantaran tergenang air sejak 5 bulan terakhir. Petani bilang air yang mengendap ini akibat penyempitan aliran sungai yang dilakukan tambang batubara di areal sekitar. Lahan yang ditanami 1.200 pohon pisang ini adalah mata pencarian mereka hingga bisa membiayai sekolah anak-anak mereka. Jika panen setiap bulannya bisa untung hingga 20 juta rupiah. Namun kini penghasilan mereka hilang lantaran kebun pohon pisang saat ini mati. Petani sudah melaporkan masalah ini ke perusahaan PT Singlurus Pratama. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak perusahaan tentang ganti rugi lahan mereka. Seperti yang kami sampaikan ke bagian lapangan dari perusahaan itu, ya untuk menanggapi, merespon, melayani kami dengan keluhan semacam ini. Akan tetapi sampai sekarang pun juga jawabannya setiap kali kami sampaikan itu hanya iya Pak nanti kami sampaikan, iya Pak nanti kami sampaikan. Nah di hari apa itu ada datang dari oknum tertentu ke rumah untuk bermaksud mau nego, tetapi tawarannya seperti hanya memberi santunan, tidak sesuai dengan harapan kami, sebab harapan kami itu bisa kita hitung setiap bulan sudah nyata kurang lebih 20 juta. Sementara yang dia kasih hanya sekali 20 juta, itu pun belum pasti segitu, masih mau ditawar lagi begitu. Sementara itu pihak Kelurahan Amburawang Barat bilang setiap minggu ada saja laporan masuk untuk mediasi. Namun pihak kelurahan menyayangkan belum ada tindak lanjut dari perusahaan PT Singlurus Pratama dengan masyarakat. 1 kali atau 2 kali mediasi. Dan kasusnya sama, masalah lahan. Ya lahan pertanian warga, perkebunan warga. Cuma laporan berapa tidak lanjut laporan aja belum lagi dikonfirmasi. Dari pihak Singlurus sama warga. Ya harapan saya pihak perusahaan sama kelurahan sama warga bisa bekerja sama lah, bersinergi dengan baik kan, artinya menciptakan kenyamanan di kelurahan kita gitu. Supaya nggak ada lagi ke depannya konflik-konflik permasalahan tanah timbul. Petani berharap perusahaan bertanggung jawab atas kerugian hingga menyebabkan mata pencarian mereka hilang. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Aktivitas tambang yang sangat dekat dengan pemukiman dikhawatirkan warga di Samboja Barat, Kutai Kartanegara. Menurut aturan ESDM, jarak aman menambang harusnya 500 meter. Lubang tambang di Desa Argosari, Samboja Barat, Kutai Kartanegara yang hanya berjarak 10 meter dari permukiman ini dikeluhkan warga setempat. Warga di sekitar bahkan memilih pindah demi keamanan keselamatan lantaran khawatir terjadi longsor. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, menyebut sudah pernah meninjau lokasi tambang milik PT Singlurus Pratama ini pada 11 Oktober lalu saat jalan di sana longsor. Bambang bilang seharusnya indikator tambang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan. Jarak tambang dengan permukiman paling dekat hanya 500 meter. Dan kita lihat ada aktivitas tambang dari PT Singlurus Pratama yang sangat berdekatan dengan fasilitas umum tersebut. Ya. Sedangkan kita paham bahwa seharusnya memang berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 1 tahun 2024 mengenai tambang ramah lingkungan, indikator tambang ramah lingkungan itu memang jarak paling dekat itu harusnya 500 meter. Kepala Dinas ESDM Kalimantan Timur, Bambang, bilang akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan tambang yang tidak tertib. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Limbah plastik yang selama ini jadi masalah di perkotaan disulap jadi paving block. Selengkapnya di Kompas Kalsel sepekan.
Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan, Saudara. Seorang penyandang disabilitas di Banjarmasin membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk hidup mandiri. Dengan keahlian di bidang perbaikan barang elektronik, ia menjalankan usaha sendiri sebagai sumber penghasilan utama. Abdul Syahid, penyandang disabilitas di Banjarmasin, setiap hari menggeluti usaha jasa perbaikan elektronik. Dengan keahlian khusus, ia memperbaiki berbagai peralatan elektronik seperti televisi untuk pelanggan di sekitarnya. Sulitnya mendapatkan pekerjaan formal membuat Abdul harus mandiri dengan usaha sendiri. Dari usaha ini, Syahid mampu menghasilkan pendapatan rata-rata Rp900.000 hingga Rp1.000.000 per bulan. Ya rata-rata ya sekitar 900 sampai 1 juta lah. Nutup lah, Pak. Ya kalau dibilang nggak cukup ya nggak cukup pastinya. Tapi tetap kita bersyukur, kita tetap berusaha untuk mencukup-cukupkan hasil yang ada itu. Untuk menunjang aktivitasnya, Syahid menggunakan motor modifikasi khusus yang memudahkan perjalanannya menuju sekretariat perkumpulan penyandang disabilitas di Banjarmasin. Di tempat inilah Syahid kerap membersamai dan memberikan semangat kepada teman-temannya yang merupakan sesama penyandang disabilitas untuk tidak menyerah menjalani hidup dengan keterbatasan fisik. Kalau semangat Bang Said ini ya luar biasa karena dalam hal ini kelihatan dari keseharian Sidin bahwa beliau itu kalau ada kegiatan di sekretariat pasti berusaha untuk datang karena mengingat kewajiban kebersamaan itu diutamakan oleh beliau. Hidup dengan kemandirian yang jadi pegangan Abdul Syahid untuk terus berjuang meski dengan keterbatasan ini tentunya bisa jadi teladan bagi masyarakat untuk mencapai cita-cita hidup tanpa meminta-minta. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Upaya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga dihadirkan melalui bank sampah. Di Banjarbaru terdapat bank sampah yang menerima sampah rumah tangga, kemudian menghasilkan uang bahkan bisa langsung dikonversikan jadi emas. Bank Sampah Induk Landasan Ulin yang ada di Komplek Wengga tahap 4, Kelurahan Guntung Manggis, Banjarbaru berinisiatif menghidupkan bank sampah sebagai bentuk peduli lingkungan. Bank sampah ini menerima hampir semua jenis sampah kecuali botol kaca. Dari sampah yang dikumpulkan bisa menghasilkan sejumlah barang bernilai, seperti paving block, hiasan dinding, lilin aromaterapi, dan sabun. Hingga pupuk organik dan ekoenzim dari sampah organik rumah tangga yang dikumpulkan. Berbeda dengan bank sampah lain yang hanya menabung uang, di bank sampah induk Landasan Ulin ini, nasabah bisa langsung menabung emas. Saat ini terdapat 73 nasabah yang tergabung di bank sampah ini. 31 diantaranya sudah menabung emas yang dihasilkan dari sampah yang disetorkan. Benar. Jadi awalnya yang nasabah kita cuma 20, 30, sekarang bisa mencapai sekitar 73 nasabah. Dalam waktu dari tahun 2021 sampai 2025. Seorang nasabah bank sampah Rahmiam bilang baru mendaftarkan diri menjadi nasabah. Ia tertarik karena tahu bisa mengubah sampah yang biasa dibuang jadi barang bernilai. Beberapa sampah yang disetorkan seperti sampah plastik, kardus bekas, dan minyak jelantah. Sekarang ya saya nabung sedikit-sedikit. Kalau ada rezeki saya nabung, entah itu uang, entah itu dari yang plastik, sampah. Dengan memilah sampah dari rumah dan menyetorkan ke bank sampah, sampah rumah tangga yang dibuang juga berkurang. Warga berharap bisa turut membantu menjaga lingkungan terutama di Kota Banjarbaru dengan kebiasaan barunya ini. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Limbah plastik yang selama ini jadi masalah di perkotaan disulap jadi paving block melalui mesin buatan siswa dan guru SMK di Banjarmasin. Dibuat dalam 5 hari menggunakan barang bekas. Inovasi ini diharapkan jadi solusi mengurangi timbunan sampah plastik di kota. Di
Di sebuah bengkel di SMK Negeri 5 Banjarmasin, guru dan siswa berkolaborasi merakit mesin yang mampu mengolah sampah plastik jadi paving block. Meskipun siswa yang terlibat saat ini tengah menjalani magang, proyek pembuatan mesin ini membuktikan kreativitas. Proses perakitan membutuhkan 5 hari 4 malam menggunakan peralatan bekas yang ada di sekolah. Mesin dinamakan ekstruder plastik ini memanaskan limbah plastik pada suhu 180 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Setelah meleleh, plastik diubah jadi pasta yang kemudian dicetak dan dipres manual jadi paving block. Berbagai jenis plastik mulai dari botol bekas, styrofoam, hingga sampah makanan berbungkus plastik bisa diolah dengan mesin ini. Saat ini, paving block hasil olahan tersebut dimanfaatkan menata lingkungan sekolah. Cara kerjanya mesin extruder ini kita pakai yang namanya elemen pemanas. Satu elemen pemanas itu dayanya 1500 watt. Jadi kita memakai 5 elemen pemanas, totalnya 7500 watt. Jadi kita nggak konvensional lagi yang pakai tungku arang, yang pakai kompor gas, nggak gitu, tinggal colok listrik aja. Soalnya kita bikin mesin ini udah skala TPA. Mesin dengan kapasitas listrik 7.500 watt ini baru saja diikut sertakan dalam kompetisi inovasi daerah tingkat kota Banjarmasin. Melalui lomba tersebut, para siswa dan guru berharap inovasi ini diadopsi lebih luas untuk tangani masalah sampah plastik. Karena kapasitas kita sampah membludak di wilayah kota Banjarmasin, kita bikin alat supaya sampah itu menghasilkan yang lebih baik, misalkan yaitu paving block, semacam-macamnya itu, kayak ada beberapa kursi, nanti ada asbak rokok dan lain-lain. Jadi kami itu membuat karena ide-ide dan konsultasi kami antara siswa-siswa sebelum berangkat magang. Inovasi sederhana ini membuktikan bahwa solusi lingkungan tidak selalu perlu modal yang besar. Dengan kreativitas, kolaborasi, dan kepedulian, sampah plastik pun dapat disulap menjadi berguna. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kali ini kami mengajak Anda mengenal pahlawan hijau di Banjarbaru. Puluhan tahun dedikasikan diri bersihkan rumput, jaga keindahan taman di sudut kota idaman. Arbain, seorang petugas pemotong rumput yang mengabdi sejak 25 tahun lalu menjaga keindahan taman di Banjarbaru. Meski namanya jarang terdengar, lebih dari 2 dekade, Arbain turut menjaga Banjarbaru yang hijau dan tertata rapi. Mulai penghasilannya hanya Rp300.000 pada tahun 2000. Hingga kini penghasilannya sebesar Rp1.350.000 per bulan. Di tengah kebijakan pemerintah mendorong pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, Arbain tetap ikhlas menjalankan pekerjaannya karena faktor latar belakang pendidikan. Kita mau kerja apa lagi, nggak ada kebiasaan yang lain, ya sudah kita ikhlas aja, kita terima apa yang ada. Alhamdulillah kita selama bekerja di Dinas Tata Kota dulu sampai sekarang, kita mencukupi aja di rumah tangga. Bisa nyekolahkan anak, ya kan? Bisa memberi nafkah bini anak. Sementara Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, bilang memang tidak semua petugas kebersihan bisa terangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena ada beberapa syarat yang tak bisa terpenuhi. Namun demikian, pemerintah kota tetap memberikan apresiasi kepada pahlawan kebersihan melalui pendapatan yang layak. Mungkin ada hal-hal yang mungkin yang mereka memang tidak bisa memenuhi syarat, tetapi pemerintah Kota Banjarbaru kan tetap memberikan apresiasi ataupun memberikan reward kepada mereka melalui mungkin pemberian gaji yang layak, habis itu memberikan hal-hal kesejahteraan lain dan sebagainya yang tentunya itu dapat diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Memaknai momentum Hari Pahlawan, lebih dari 20 tahun mengabdi membersihkan rumput memang terlihat sederhana. Namun disitulah sisi kepahlawanan sesungguhnya, pengabdian menjaga keindahan taman kota. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan hari ini. Saya Tasya Uni beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.